Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024, saya akan mengomentari tokoh HAM Papua protes 4 gubernur Papua beragama Islam. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menjadikan 4 gubernur beragama Islam di Provinsi Papua, padahal masyarakat Papua mayoritas beragama Kristen. Ada kesan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ingin mengislamkan masyarakat Papua lewat jalur pemerintahan. Diduga karena umat Muslim mayoritas di Indonesia, ada dugaan tidak akan marah. Ternyata secara tidak langsung menyakiti hati masyarakat Papua, karena Papua ini sudah dari satu provinsi sudah dibagi jadi 4 provinsi. Seperti tidak ada orang Papua yang berpendidikan tinggi yang tidak mampu menjadi gubernur, padahal masyarakat Papua sudah banyak yang berpendidikan tinggi dan mampu menjabat gubernur di Papua. Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri tidak ada rasa pengertian atau toleransi sesama masyarakat Indonesia. Bagaimana terkait perbedaan agama di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Padang, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, di mana keempat provinsi tersebut dipimpin gubernur yang beragama Kristen. Pasti tidak setuju mereka. Sehingga besar dugaan saya keempat provinsi tersebut tidak menerima dipimpin gubernur yang beragama Kristen. Tindakan Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri menambah kebencian masyarakat Papua kepada aparat negara, hingga masyarakat Papua ingin melepaskan diri dari negara Indonesia menjadi negara yang merdeka, yang diwujudkan banyak pergolakan di tengah-tengah masyarakat, melakukan pembakaran rumah penduduk dan kantor pemerintah yang dilakukan rakyat Papua pro kemerdekaan atau organisasi KKB yang banyak tinggal di hutan-hutan, sampai negara Israel mendukung daerah Papua merdeka. Tindakan Tito Karnavian selaku Gubernur Dalam Negeri memicu perpecahan sesama anak bangsa Indonesia, apalagi sekarang ini baru selesai pemilihan umum tahun 2024 atas pemilihan presiden dan wakil presiden, yang dimenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Atas kemenangan tersebut, banyak tudingan kemenangan nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Presiden Gibran Rakabuming penuh kecurangan. Dan sekarang ini telah timbul kemarahan rakyat Indonesia dengan melakukan demonstrasi di mana-mana di Indonesia dan bisa berkembang melakukan peradilan jalan yang mengarah ke people power atau melibatkan rakyat menjatuhkan Presiden Joko Widodo yang bisa menjadi pemicu perpecahan sesama anak bangsa Indonesia. Tindakan Tito Karnavian mirip pemerintahan Presiden Soeharto. Hampir semua gubernur di Indonesia orang Jawa berlatar belakang militer. Semua masyarakat tidak bisa menerimanya, sehingga setelah berganti pemimpin bangsa Indonesia, mulai mengutamakan gubernur dipegang putra daerah setempat yang beragama sejalan dengan masyarakat terkait agamanya. Seperti kata Natalius Pigai, banyak masukan dari masyarakat mengadukan kepadanya terkait pelantikan 4 gubernur beragama Islam di Papua, dan masyarakat Papua tidak bisa menerimanya. Berdasarkan alasan tersebut, Natalius Pigai minta kepada Presiden Joko Widodo agar membatalkan jabatan gubernur diganti dengan gubernur dengan putra daerah yang beragama Kristen, mengingat daerah Papua mayoritas beragama Kristen. Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya cukup baik, tetapi tidak memahami keadaan masyarakatnya secara sosiologis yang bisa menimbulkan
ketidaksenangan kepada pejabat tersebut karena kebijaksanaannya tidak sejalan dengan kondisi masyarakat setempat sebagaimana diatur dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara yang prinsipnya dalam melaksanakan tugas harus menjaga kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Jangan memaksakan menjadikan gubernur yang beragama Islam yang penduduknya mayoritas beragama Kristen yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Harapan saya, sependapat dengan Natalius Pigai, Presiden Jokowi membatalkan keputusan Menteri Dalam Negeri atas pengangkatan keempat gubernur yang beragama Islam karena daerah Papua tersebut pada umumnya beragama Kristen. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menjadikan 4 gubernur beragama Islam di 4 provinsi Papua. Padahal masyarakat Papua mayoritas beragama Kristen. Memang daerah Papua ini baru dipecah, yang darinya 1 provinsi menjadi 4 provinsi. Ada kesan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ingin mengislamkan masyarakat Papua lewat jalur pemerintahan, diduga karena umat muslim mayoritas di Indonesia dengan harapan tidak ada yang marah. Ternyata secara tidak langsung menyakiti hati masyarakat Papua. Seperti tidak ada orang Papua yang berpendidikan tinggi yang tidak mampu menjadi gubernur, padahal masyarakat Papua sudah banyak yang berpendidikan tinggi dan mampu menjabat gubernur di Papua. Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri tidak ada rasa pengertian atau toleransi sesama masyarakat Indonesia bagaimana terkait perbedaan agama di provinsi, seandainya terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Padang, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, di mana keempat provinsi tersebut dipimpin gubernur yang beragama Kristen. Ada dugaan masyarakat setempat tidak bisa menerimanya. Dan besar dugaan saya, 4 provinsi tersebut tidak bisa menerima dipimpin gubernur yang beragama Kristen. Tindakan Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri menambah kebencian masyarakat Papua kepada aparat negara, hingga masyarakat Papua ingin melepaskan diri dari negara Indonesia menjadi negara yang merdeka, yang diwujudkan banyak pergolakan di tengah-tengah masyarakat, melakukan pembakaran rumah penduduk dan kantor pemerintah yang dilakukan rakyat Papua pro kemerdekaan atau organisasi KKB yang banyak tinggal di hutan-hutan sampai negara Israel mendukung daerah Papua merdeka. Tindakan Tito Karnavian selaku Gubernur Dalam Negeri memicu perpecahan sesama anak bangsa Indonesia, apalagi sekarang ini baru selesai pemilihan umum tahun 2024 atas pemilihan presiden dan wakil presiden yang dimenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Atas kemenangan tersebut banyak tudingan kemenangan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon presiden Gibran Rakabuming penuh kecurangan, dan sekarang ini telah timbul kemarahan rakyat Indonesia dengan melakukan demonstrasi di mana-mana di Indonesia dan bisa berkembang melakukan peradilan jalanan yang bisa mengarah kepada people power atau melibatkan rakyat menjatuhkan Presiden Joko Widodo yang bisa menjadi pemicu perpecahan sesama anak bangsa Indonesia. Tindakan Tito Karnavian mirip pemerintahan Presiden Soeharto. Hampir semua gubernur di Indonesia orang Jawa berlatar belakang militer. Semua masyarakat tidak bisa menerimanya. Sehingga setelah berganti pemimpin bangsa Indonesia mulai mengutamakan gubernur dipegang putra daerah setempat yang beragama sejalan dengan masyarakat yang terkait dengan agamanya. Kalau masyarakatnya mayoritas agama Islam, maka gubernurnya beragama Islam. Kalau mayoritas beragama Kristen, makanya
gubernurnya beragama Kristen. Seperti kata Natalius Pigai, banyak masukan dari masyarakat mengadukan kepadanya terkait pelantikan 4 gubernur beragama Islam di Papua, dan masyarakat Papua tidak bisa menerimanya. Berdasarkan alasan tersebut, Natalius Pigai minta kepada Presiden Joko Widodo agar membatalkan jabatan gubernur, diganti dengan gubernur dengan putra daerah yang beragama Kristen, mengingat daerah Papua mayoritas beragama Kristen. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, dalam melaksanakan tugas cukup baik, tetapi tidak memahami keadaan masyarakatnya secara sosiologis yang bisa menimbulkan ketidaksenangan kepada pejabat tersebut, karena kebijaksanaannya tidak sejalan dengan kondisi masyarakat setempat, sebagaimana diatur dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara, yang prinsipnya dalam melaksanakan tugas harus menjaga kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Jangan memaksakan menjadikan gubernur yang beragama Islam, yang penduduknya mayoritas beragama Kristen, yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.